Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jumatul Fajri dengan NIM 1902080005. Nah, dimana saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang membran filtration. Dan jika ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Baik, yang pertama itu kita akan membahas pada membran filtration. Yang dimana sebelum kita membahas apa itu bagaimana membran filtration, kita tahu bagaimana apa itu filtrasi. Yang dimana filtrasi membran ini adalah suatu penyaringan yang menggunakan teknologi dengan menggunakan media membran. Nah, dimana membran ini adalah lapisan atau lembar tisu natural atau sintesis yang mempunyai dinding semi permeable sehingga dapat memisahkan substan yang ditekan atau dipompakan melalui membran tersebut. Selanjutnya itu adalah keunggulan dari membran filtrasi. Yang dimana membran filtrasi ini yang pertama dia tidak memerlukan perubahan fase, baik fase medium secara medium, secara fisik, secara kimia maupun secara biologis. Kemudian prosesnya berlangsung secara cepat, lalu cara pengoperasian sangat sederhana, kemudian mudah dalam penggandaan skala, kemudian tidak memerlukan banyak tempat, dan terakhir memberikan hasil atau permit dengan kualitas yang sangat baik. Baik, selanjutnya adalah hambatan dari filtrasi, yang dimana hambatan dari filtrasi ini sebenarnya hanya keterbatasan membran, yang dimana yang membuat membran yang terbatas adalah harganya sangat mahal, yang dimana dengan harga yang mahal dan juga karena dari harganya mahal maka itu dibataskan untuk dalam membran ini, yang membuat disitulah hambatan dari membran tersebut. Selanjutnya ada aplikasi pada proses membran, yang dimana pada aplikasi membran ini sering adanya masalah, yang dimana dikarenakannya tingginya tingkat flux yang terdapat atau yang dicapai akibat terbentuknya polarisasi kontraksi atau lapisan penutup pada permukaan membran. Langkah-langkah dari metodologi penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama adanya produksi dan karakteristik membran, yang kedua ada uji coba membran, yang ketiga ada evaluasi kelayakan teknis dan finansial. Kemudian pembuatan membran ini sesuai dengan proses inversi phase. Kemudian bahan utama pada produksi membran adalah polimer alami berupa selulosa asetat dan juga pelarut aseton. Baik, kita akan masuk kepada preparasi membran, yang dimana pembuatan membran ini dilakukan sesuai dengan prinsip inversi phase seperti yang tadi saya bilang. Kemudian bahan utama untuk pada proses membran ini adalah polimer alami berupa selulosa asetat dengan pelarut aseton, dan bahan-bahan pengendal seperti polimer agent yang berupa air dan juga MgOCl42. Kemudian jika kita lihat pada diagram ini, yang dimana pelarutan polimer ini dia itu bersifat pelarut dan juga dia pelarut yang juga polimer, juga ada bahan adiktif seperti air dan juga MgCO42 kali itu. Kemudian dibentuknya membran dengan cara casting dan casting. Nah, pengendapan dari pelarut ini disebabkan oleh adanya air dan juga uapan pelarut. Yang dimana maksudnya pengendapan membran ini terjadi air yang diendapkan yang membuat hasilnya itu adalah si pelarut. Mungkin satu ada karakteristik membran dan juga membrannya tersebut. Sebenarnya ada skema penyusunan alat untuk pengetahuan kerja membran, yang dimana mungkin gambar ini saya kutip dari beberapa referensi lain yang saya pahami, yang dimana dimaksud dari gambarnya adalah seperti sieve itu adalah kotoran yang dimasukkan kepada air, yang dimana di situ ada membran, yang dimana tugasnya membrannya adalah mencari agar kotoran tersebut tidak bercampur kepada air tersebut dan kemudian dipompa. Yang bulat di sini itu adalah pompanya, yang dimana dia akan menghasilkan suatu air yang misalkan kita bilang dia ini ada kotoran dan juga air. Misalkan ini ada kotoran dan juga air, yang dimana kita hanya ingin mengambil air bersihnya saja. Nah, tugas membran di sini adalah untuk menyaring airnya tersebut untuk menghasilkan yang dikeluarkan dari si hasil membrannya adalah air yang bersih. Misalnya di sini pompa untuk menghasilkan air yang jernih.
Selanjutnya ada itu yang dinamakan dengan produksi membran sitosan. Nah, di mana produksi membran sitosan ini yaitu dilakukan sebanyak 3 gram sitosan yang dilakukan kepada 97 gram CH3COH. Nah, di mana seperti gambar tersebut bisa dilihat bahwa adanya produk organik yang kuat itu sitosan dengan pelarut dengan glass plate jika dievaporasi dengan 60 derajat Celcius akan menghasilkan perendaman akan direndam selama 24 jam dengan suhu 25 derajat Celcius dan ditambahkan di dalamnya itu ada NaOH1N. Selanjutnya setelah perendaman 24 jam sitosan tersebut dicuci dengan air dan juga dikeringkan dan juga akan dapat membentuk membran tersebut, membran dari sitosan tersebut. Baik, selanjutnya ada flux membran selulosa dengan membran PDF. Mungkin bisa dilihat dari gambar ini bahwa flux menunjukkan membran selulosa asetat dibandingkan dengan membran PVDF. Di mana dengan gambar tersebut dapat dilihat bahwa flux membran berbanding lurus dengan tekanan transmembran. Kemudian hubungan antara flux tersebut, hubungan antara flux dan juga tekanan membran itu adalah permeabilitas sebanyak 41 liter per meter kuadrat per meter kuadrat per jam. Untuk membran selulosa asetat itu lebih kecil dibandingkan dengan permeabilitas si PVDF ini, yang dimana si PVDF ini memiliki besaran yaitu 75 liter m meter kuadrat jam per bar. Maksudnya saya jam dan bar. Kemudian nilai dari permeabilitas tersebut ditentukan oleh tingkat resistensinya terhadap aliran si permeatnya, di mana nilai dari resistensi ini besarnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 13 meter min 1, lebih besar dibandingkan resistensi dari si PVDF ini, yang dimana PVDF ini memiliki resistensi yaitu 6,08 kali 10 pangkat 12 meter min 1 min 1. Baik, selanjutnya itu ada flux membran sitosan dan juga membran PDF. Yang tadi itu kan membran selulosa dan membran PDF, ini membran sitosan dan juga membran PVDF, yang dimana pada gambar ini flux dari membran sitosan ini dibandingkan dengan membran PDF bisa dilihat bahwa flux membran ini berbanding lurus dengan tekanan membrannya. Kemudian garis tersebut hampir sama seperti tadi bersangkutan, yang dimana nilai-nilai ini diperoleh dari permeabilitas dari dua membran ini, misalkan membran sitosan dan juga membran si PVDF, yang dimana permeabilitasnya itu sebesar 37 liter per meter kuadrat jam bar dari sitosannya. Kemudian pada si PVDF ini ada memiliki permeabilitas yaitu 75 liter per meter kuadrat jam bar. Di mana nilai tersebut diperoleh seperti tadi sama sekali, yaitu tingkat resistensi yang terhadap tingkat resistensinya, yang dimana pada si sitosan ini dia memiliki resistensi 1,11 kali 10 pangkat 13 meter min 1, dia lebih besar dibandingkan dengan resistensi si PVDF, yang dimana PVDF ini adalah 6,08 kali 10 pangkat 12 minus 1. Baik, selanjutnya ada ukuran dari membran filtrasi. Nah, dimana ukuran dari membran filtrasi ini ada 3, yaitu ada makropori, mesopori, dan juga mikropori. Yang dimana makropori ini adalah makropori ini adalah membran yang berukuran lebih besar dari 50 nanometer. Yang dimana contoh dari penggunaan membran makropori ini adalah pada yang saya baca itu pada pori-pori akar tanaman yang menyerap air di dalam tanah.
Yang kedua itu ada mesopori, di mana mesopori ini dia itu ukurannya 2 sampai 50 nanometer, yang di mana contoh dari member filtrasi mesopori ini adalah adanya penyerapan karbon-karbon aktif. Dan yang ketiga itu ada mikropori, yang dimana mikropori ini ukurannya lebih kecil dari 2 nanometer. Nah, yang mana contoh dari ini adalah pada proses penyerapan partikel. Baik, selanjutnya ada ini referensi yang saya pakai Suprihatin dan teman-teman 2018, penyerapan filtrasi dari selulosa asetat dan juga cetasan untuk produksi bersih pada industri pulp dan kertas. Jurnal Teknologi Industri Pertanian volume 13 nomor 3. Mungkin sekian dari saya. Ada beberapa sebelum saya tutup presentasi ini, pada bahan tadi ada beberapa yang saya kutip dari beberapa referensi lain yang belum saya cantumkan di dalamnya, dan juga ada yang memang berasal dari jurnal yang saya dapat juga, tapi lebih banyak saya mengambil dari jurnal sebenarnya yang saya dapat, namun saya menambah beberapa bagian yang saya tidak pahami dari jurnal tersebut yang saya ambil dari luar, yang dimana mungkin masih banyak miskonsepsi dari saya yang belum saya pahami terhadap membrane filtration, karena masih ada beberapa yang belum saya pahami terhadap membrane filtration. Jadi saya mohon maaf terhadap atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.